Pemirsa, perilaku disiplin masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat di era transisi menuju new normal terus menjadi sorotan. Sebab dalam sejumlah kesempatan kerap ditemukan adanya perilaku masyarakat yang abai dengan protokol yang seharusnya wajib mereka taati. Barangkali contoh gamblangnya seperti yang baru-baru ini kita saksikan di ajang Car Free Day di Jakarta. Padahal gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah berulang kali menyatakan bahwa hingga saat ini Indonesia belum terbebas dari ancaman COVID-19. Terbukti dari hari ke hari jumlah warga yang terinfeksi masih tergolong tinggi dan persentase zona merah dan kuning COVID-19 di Indonesia juga masih tergolong besar. Lalu apa yang perlu dilakukan agar protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, dan rutin mencuci tangan menjadi budaya baru bagi masyarakat Indonesia? Untuk memperbincangkan hal ini, kini kita telah tersambung bersama Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Pak Zubairi. Selamat sore, Mbak Arita. Selamat sore, Pak Zubairi. Pak Zubairi, ini kalau kita melihat terkait dengan disiplin masyarakat untuk saat ini. Ini terkait dengan disiplin masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan hingga kini menjadi persoalan bagi pencegahan COVID-19 di tanah air sendiri. Nah, Anda melihat terkait dengan disiplin masyarakat kita saat ini seperti apa, Pak Zubairi? Iya, disiplin masyarakat memang kurang, tetapi juga tidak bisa disalahkan. Kita kan sudah tahu disiplin masyarakat kita kurang. Ya, artinya harus perlu upaya mendisiplinkan. Jadi itu tugas pemerintah untuk menjaga agar disiplin masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Itu yang dan juga artinya ini kan kombinasi antara pemerintah, kebijakannya, kemudian rakyat, masyarakat, kemudian terkait juga di sana yang mendisiplinkan, dan juga faktor media dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat ini semuanya saling mendukung. Jadi tidak bisa kalau ada masalah kita salahkan hanya kurang disiplin saja. Jadi memang harus semuanya bergerak. Dalam kata lain, Pak Zubairi, bisa dikatakan bahwa masyarakat kita yang enggan atau mungkin bisa dikatakan abai untuk melaksanakan protokol kesehatan karena bisa dikatakannya adanya atau kurang mendisiplinkannya kah pemerintah dalam hal ini, atau karena yang tadi kurang tegasnya kah terkait dengan sanksi ataupun seperti apa Anda melihatnya? Iya, sebetulnya ini kan masalah bagaimana mengubah perilaku dari pelaku yang dulu kalah, sekarang memang harus berubah. Nah, belajar dari pengalaman berbagai macam penyakit yang terkait dengan perilaku, memang ada banyak tahapan. Jadi masyarakat untuk bisa mengubah menjadi perilaku new normal ini, misalnya pertama harus tahu dulu mengenai penyakit ini, cara penularannya, kemudian setelah tahu belum cukup akan mengubah perilaku, kemudian harus paham. Setelah paham baru kemudian mulai sadar, oh kalau gitu bang benar-benar saya harus pakai masker, kalau keluar rumah aku harus selalu bawa sanitizer untuk selalu cuci tangan, dan saya tidak boleh kumpul dengan teman-teman dan tetap harus menjaga jarak. Itu diperlukan beberapa tahapan. Nah, selama itu belum terlaksana dengan baik, maka tugas pemerintah, tugas aparat kepolisian, dan juga tugas kita semua media untuk mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Ini bisa dikatakan juga menurut Anda sendiri apa tentunya akibat yang harus kita tanggung tentunya jika kita masyarakat abai tentunya terhadap protokol kesehatan ini, atau mungkin tidak adanya kerjasama antara tadi yang Anda katakan pemerintah dengan kebijakannya, masyarakat dengan rasa ingin terbebas dari COVID-19 ini bagaimana Anda melihatnya? Iya, melihatnya kan sekarang harus katanya kita harus selalu berdasarkan data, based on evidence. Jadi data negara banyak banget, negara-negara lain. Jadi pertanyaannya apakah kita mau mirip-mirip Amerika yang 2 juta lebih terinfeksi, apakah mau pengen mirip Brasilia yang
sekitar 1 juta, kemudian kan contohnya udah banyak, jadi kemudian belum Perancis, Spanyol, Italia, Inggris, semuanya negara maju, semuanya mempunyai infrastruktur yang baik, semuanya kaya, namun kenyataannya seperti ini karena penyakit yang satu ini amat terkait dengan masalah human behavior, dan human behavior tidak hanya perilaku masyarakat Jakarta saja atau Surabaya saja ataupun Manado, namun saling kait mengait termasuk juga masyarakat dunia. Jadi memang tidak mudah, namun kalau kita serius ya bisa. Contoh yang bisa juga sudah cukup banyak, misalnya New Zealand, Australia juga lumayan, Cina walaupun sekarang muncul gelombang baru tapi juga bisa dikatakan terkontrol, demikian pula Vietnam dan yang lain. Namun ada juga yang gagal. Jadi yang gagal misalnya pada waktu New York sudah mulai turun pelan-pelan pasenya, kemudian melepas lockdown-nya di semua negara bagian, maka muncul lagi klaster-klaster baru di California. Demikian pula yang terjadi di beberapa negara lain, di Brazil, di Meksiko, di Pakistan, dan juga di beberapa tempat. Jadi kita memang harus belajar dari banyak negara lain, dan data negara lain ini sekarang sebetulnya sudah terpampang depan kita, jadi tinggal kita mau niru yang mana. Nah, ini kalau kesadaran kita belum muncul juga, Pak Zubair. Kira-kira kita juga, Anda melihatnya kita akan ke arah sanakah kemungkinan di mana semua negara atau beberapa negara saat ini juga sudah mulai khawatir dengan gelombang kedua pandemi ini? Iya, jadi misalnya peneliti di Singapura dulu bilang kita sampai September masih baru akan selesai. Kemudian para peneliti di kita bilang bulan Mei, Juni, Juli ini antara 95.000 sampai 106.000. Kemudian yang terakhir Australia merasa tetangganya yang rakyatnya banyak ini, Indonesia ini, suatu saat bisa meledak seperti negara-negara di Eropa. Nah, artinya memang kita harus berubah. Kita harus berubah, baik rakyatnya, baik tim kesehatannya, baik medianya, baik juga pemerintah. Tapi pemerintah tidak hanya Pak Presiden, namun juga menteri-menterinya. Jadi kalau bikin peraturan ya harus yang terkoordinasi, yang sinkron. Jangan misalnya ada Menteri Mendikbud bilang bahwa pokoknya pelan-pelan sekali untuk pendidikan mahasiswa untuk dibuka. Namun nggak lama kemudian, seminggu kemudian, pesantren bilang kita buka berbondong-bondong dibuka. Nah itu walaupun sebetulnya kementeriannya berbeda dan agama namun sebetulnya kan masalahnya sama, bagaimana mencegah penularan di tempat pendidikan. Jadi mestinya yang ada koordinasi yang baik begitu. Jadi biar kita bisa terus berkurang jumlahnya. Iya, sinkronisasi dan harmonisasi ya terkait dengan hal ini juga dibutuhkan di jajaran pemerintahan terkait dengan setiap kebijakannya. Baik, terakhir Pak Zubairi, apa saran Anda tentunya bagi pemerintah dan juga masyarakat agar protokol kesehatan pencegahan COVID ini dapat menjadi sebuah budaya baru bagi masyarakat kita? Iya, pertama sebetulnya sudah setiap kali didengungkan di media, yaitu keluar rumah harus pakai masker, ada yang belum pakai masker. Kemudian selalu cuci tangan, banyak yang belum cuci tangan. Kemudian jangan berkerumun. Kita lihat di pasar, di tempat-tempat yang lain masih cukup banyak berkerumun. Kemudian sekolah itu yang terakhir baru boleh dibuka. Namun sekarang ini pesantren sebagian besar sudah mulai dibuka. Kemudian demikian pula beberapa tempat yang lain. Enggak, artinya kita memang tidak bisa terus PSBB, kita memang harus pelan-pelan melepas PSBB, namun harus ditukar dengan perubahan perilaku yang secara ketat diawasi oleh pemerintah. Kalau tidak, bisa kita menyerupai negara-negara Eropa ataupun India ataupun
Bangladesh itu bahaya sekali karena bisa ratusan ribu nanti yang terinfeksi. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Zubairi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia.